hanya membersihkan. Dasar orang tua bangka. Seorang preman. Aku sudah memberitahumu. Jika uang keamanan tidak dibayar lagi, toko ini, kau bisa lupakan untuk tetap membukanya. Bisnis sedang tidak bagus di toko akhir-akhir ini. Bisakah kamu bicara dengan Kak Ping dan lihat, apakah kita bisa mendapatkan tenggang waktu beberapa hari lagi? Berani memberitahu Kak Ping cara melakukan sesuatu. 30.000. Tidak kurang sepeser pun. Toko milikmu ini, kau bisa lupakan untuk tetap membukanya. Hancurkan untukku. 30.000. Apakah itu terlalu sedikit? Seharusnya setidaknya 1 juta. 1 juta? Tidak apa-apa. Jual toko ini. Cari-cari lagi sedikit. Seharusnya cukup kan? Nah, melihat betapa bijaknya kau, aku akan mengampunimu hari ini. Maksudku, kamu keluarkan 1 juta. Untuk mengganti kerugian toko. Untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Baiklah. Cukup berani. Aku punya banyak uang. Itu hanya tergantung apakah kau punya umur untuk mengambilnya. Tangkap dia. Anak muda, kamu sebaiknya cepat pergi. Mereka bukan orang yang bisa dianggap enteng. Jangan khawatir, Bibi. Aku tak terhentikan. Beraninya kau? Aku bekerja untuk Kak Ping. Itu, Yama yang hidup di Provinsi Jian. Tiran lokal yang ditunjuk secara pribadi. Dengan kekuatan yang luar biasa. Biar ku beritahu. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau dan wanita ini mati tanpa tempat pemakaman. Aku ingin lihat. Siapa di Provinsi Jiang yang punya nyali? Untuk membuatku mati tanpa tanah kuburan. Aku. Di bawah Yama hidup, pemimpin bawah tanah Provinsi Jian. Kakak Ping bos mafia. Apakah itu cukup? Kakakku ada di sini. Bukankah tadi kau sangat sombong? Sentuh aku sekarang. Coba saja. Menyentuhmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa katamu? Kak Ping, dia tidak sengaja. Anda orang dewasa tidak menyimpan dendam pada anak-anak. Tolong ampuni dia. Dasar orang tua bangka. Kau masih berani memohon untuknya ya? Kak Ping, keluar. Tidak. Jangan sentuh anakku. Karena kau sangat peduli. Kalau begitu hancurkan dia. Nah, ini adalah konsekuensi menyinggung Kak Ping. Kamu. Beginikah cara Yan Lu mengajarimu melakukan sesuatu? Beraninya kau, nama Yama hidup. Bukan sesuatu yang bisa kau sebutkan. Nah, kau yang hidup di bawah tidak akan mengerti. Yama hidup mengendalikan Millennium International. Puncak kekuasaan dan pengaruh. Semua orang di Provinsi Jiang mengenalnya dan takut padanya. Di belakangnya, ada legenda yang bahkan lebih besar. Ada Tuan Kaisar Malam. Posisi setinggi itu bukanlah sesuatu yang bisa kau sakiti hanya karena kau mau. Kalian semua sekarang, telepon Yan Lu. Tuan Yama hidup. Bahkan aku ingin menemuinya. Aku harus membuat janji sebulan sebelumnya. Kau ini siapa? Kau juga pantas menatap wujud aslinya. Membiarkanmu menelepon adalah memberimu kesempatan. Jika aku menelepon sendiri, setelah malam ini, kamu akan disingkirkan dari Provinsi Jiang. Kak Ping, anak ini terlalu menarik. Aku tidak tahan lagi. Nah, aku khawatir malam ini, kau bahkan tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau masih ingin menyingkirkan kami dari Provinsi Jian. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku akan membiarkanmu menelepon. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat kami tersingkir dari Provinsi Jian. Yan Lu, dalam 10 napas, datang ke dermaga Nancheng untuk membereskan. Jika kamu terlambat, Provinsi Jiang akan berpindah tangan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian untukmu dan wanita ini. Yan Lu Raja Neraka hidup dari Provinsi Jiang. Melihat seluruh Provinsi Jieng, siapa yang berani tidak menghormatinya? Tuan Yama hidup. Kenapa Anda di sini? Apakah kamu buta? Minggir dari jalanku. Ketua Millennium International, Yam hidup Provinsi Jieng. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Tuan Muda. Yan Lu, kamu datang tepat waktu. Tangani sendiri. Jika kamu tidak bisa mengatur bawahanmu, Millennium International, aku akan mempertimbangkan untuk menggantimu. Ya Tuan Muda. Setelah malam ini,
Kalian dari Provinsi Jeeng akan disingkirkan. Istri-istri anak-anak kalian, Millennium International akan mengurus mereka. Yang mulia. Bawa mereka pergi. Ya. Yang mulia. Bibi, aku adalah Komandan Xiao Fei. Itu kegagalanku untuk melindunginya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Anakku, apakah dia berani? Apakah dia tidak mempermalukan Dacia? Tidak, Kematiannya adalah demi kedamaian Dacia. Apakah dia berkontribusi? tentu saja. Dia adalah yang paling berani di 3 pasukan. Kedamaian Dacia hari ini adalah berkat kontribusinya. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, aku akan mendukungnya sebagai ibuku. Aku akan memastikan keselamatan dan kesehatannya, dan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Ya, Hal-hal yang kuminta kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Tuan Muda, sesuai instruksi Anda, atas nama Millennium International, kami telah memberikan istri Anda Wang Xingmeng pesanan triliunan. Sangat bagus. Selama bertahun-tahun ini, Anda telah membantu istri Anda dengan kedok Tuan Muda Gu. Mengapa Anda tidak memberitahunya identitas asli Anda? Aku tidak ingin memberi Xingmeng terlalu banyak tekanan. Hanya ketika dia mendapatkan pesanan triliunan dolar, barulah dia akan memenuhi syarat untuk berdiri di sisiku secara Tuan Muda Gu, aku punya permintaan lain. Aku melewati tirai manik-manik ini dan bertemu denganmu. Kamu boleh masuk. Sekarang, kamu sudah melihatku. Ada lagi. Tidak ada. Terima kasih Tuan Muda Gu. Bagus. Pergi. Pergilah bersiap untuk upacara penandatanganan. Tuan Muda Gu, aku akan menunggumu. Tuan Muda, pada akhirnya, Wang Xingmeng masih menyukai Anda. Apa yang dia suka, hanyalah gelar dikagumi oleh semua orang. Dan siapa orang di balik gelar itu? Dia tidak akan peduli. Bersiaplah. Malam ini, aku menghadiri upacara penandatanganan. Ya. Anakku, bagaimana hasilnya? Apakah Tuan Muda Gu bersedia datang? Tuan Muda Gu sudah setuju. Dia setuju untuk membiarkan kami menggunakan aula perjamuan lantai atas Hotel Millennium sebagai tempat upacara penandatanganan. Dan juga akan mengundang Kaisar Malam untuk hadir. Nah, Tuan Muda Gu ini benar-benar menyukaimu. Ibu, itu hanya aula perjamuan. Tidak seheboh itu. Itu adalah aula perjamuan lantai atas Millennium Hotel. Harganya 10 juta untuk 1 malam. Jika Tuan Muda Gu tidak tertarik padamu, bagaimana mungkin dia begitu murah hati? Terlebih lagi, Tuan Muda Gu bahkan mengundang Night Emperor untukmu. Kedatangan Day dan Night Emperor secara bersamaan. Kehormatan ini unik di seluruh provinsi Jieng. Semua jawaban akan terungkap pada acara malam ini, upacara penandatanganan. Kita akan tunggu dan lihat. Lihat kalian, Lin Fen, mengapa dia masih di sini? Lin Fen ini, mungkinkah dia tidak bisa menerima bahwa kakakku menceraikannya dan datang ke Millennium International untuk mengeluh? Aku ingin lihat dia berani. Kamu menantu tak berguna yang tinggal menumpang. Kamu berani mengeluh. Lihat aku akan memberaskannya. Ibu, Millennium International adalah perusahaan multinasional. Mengapa mereka mau mendengarkan Lin Fen? Jangan pedulikan dia. Dia tidak pantas. Bagaimana jika Lin Fen menyebarkan rumor, mengatakan bahwa kamu mendapatkan pesanan itu karena kamu berselingkuh dengan Tuan Muda Gu? Millennium International, untuk melindungi dirinya sendiri, membatalkan pesanan triliun dolar itu. Apa yang harus kita lakukan? Pesanan 10 miliar itu masalah kecil. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Lin Fen merusak suasana hati Tuan Muda Gu yang baik. Lin Fen, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas. Kenapa kau tidak pergi? Apakah kau harus terus menggangguku? Aku tinggal di sini. Kenapa aku harus pergi? Kamu tinggal di Millennium Hotel. Tahukah kamu berapa biaya per malam di sini? Hanya bekerja di restoran kecilmu itu, bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tidak akan mampu menyewa toilet di sini. Hanya Millennium Hotel belaka. Aku bisa tinggal selama yang aku mau. Kamu pikir kamu siapa? Bersikap begitu sombong. Selama 3 tahun terakhir, jika bukan karena keluarga Wang kita, kamu bahkan tidak akan hidup lebih baik dari anjing. Dan sekarang kamu masih begitu sombong, membuat masalah di Millennium International. Pernikahan ini diatur oleh nenek. Demi dia, tamparan ini, aku menahannya. Lin Fen, apa maksudmu dengan ini? Sudah sampai pada titik ini. Aku sudah memberimu jalan keluar yang cukup. Kenapa kau tidak pergi? Apakah kau benar-benar ingin aku benar-benar putus hubungan denganmu sebelum kau puas? Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Aku tinggal di sini. Menyingkirlah. Xingmeng, mengapa membuang-buang kata dengannya? Cepat telepon.
Ketua Zhang dari Biro Disiplin. Katakan saja padanya bahwa seseorang membuat masalah di Millennium Hotel dan minta dia mengirim orang untuk menangkap pembuat onar. Ketua Wang, Xiang Tianxiao, kepala dari Biro Disiplin. ini pasti si pembuat onar. Seseorang. Tangkap dia. Wang Xingmeng, sebagai suami istri, apakah kamu benar-benar harus sekejam ini? Lin Fan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kau sendiri tidak tahu cara menghargainya. Di perjamuan malam ini, semua selebritas provinsi Jiang akan hadir. Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa kau adalah noda dalam hidupku. Aku adalah noda dalam hidupmu. Benar, bahkan jika aku mencapai hal-hal besar di masa depan, orang-orang masih akan berkata bahwa mantan suami Wang Xingmeng adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Tahukah kau berapa banyak usaha yang sudah aku lakukan selama 3 tahun ini untuk mencapai posisiku hari ini? Dan kau bukan hanya tidak membantuku, tapi kau juga ingin menghancurkan semua usahaku. Wang Xingmeng, jangan khawatir. Aku jamin bahwa noda dalam hidupmu, menantu tidak berguna keluarga Wang yang tinggal di rumah, Lin Fan, akan sepenuhnya menghilang. Aku benci. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersihkan pantatmu dan tunggu masuk penjara, kakak. Sekarang, kita akhirnya tidak perlu khawatir tentang dia datang untuk menyabotase upacara penandatanganan. Baiklah, upacara penandatanganan akan segera dimulai. Ayo pergi. Bawa dia pergi. Ketua Shen, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada 1.000 pengacara yang mengatakan mereka dari Millennium International dan 10.000 prajurit maut yang mengatakan mereka adalah orang kepercayaan Kaisar Malam dan mereka telah memblokade seluruh jalan. Apel. Ketua Yang, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Tuan muda, bawahan Anda terlambat menyelamatkan Anda. Saya pantas mati. Tuan muda, bawahan Anda terlambat menyelamatkan Anda. Saya pantas mati. Tuan mudaku. Kaisar Malam. Siapa sangka Tuan Muda Guyang membuat Dezia gemetar ketakutan. Dan Kaisar Malam sebenarnya adalah orang yang sama. Pasukan mundur. Bergerak lebih cepat. Hari sudah hampir gelap. Jam berapa sekarang? Tuan muda, sekarang jam 7:50. Upacara penandatanganan akan segera dimulai. Masih ada 10 menit tersisa. Tidak terlalu awal, tidak terlalu terlambat. Pas. Benar Tuan muda. Menerima surat untuk Anda. Lin Fan, ayo pergi. Sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia menyentuh lonceng 9 kaisar tapi tidak terluka. Dia tidak mati. Dia bahkan membangunkan lonceng 9 kaisar. Seperti yang diharapkan dari senjata ilahi. Sungguh ciptaan langit dan bumi. Mengumpulkan keindahan ilahi dari 9 langit. Pasti lonceng 9 kaisar sudah lama terdiam. Dan terbangun dengan sendirinya. Membiarkan si tak berguna ini, kebetulan menemukannya. Si tidak berguna ini benar-benar beruntung. Jangan berpikir hanya karena kau menyentuh lonceng 9 kaisar yang terbangun dengan sendirinya. Bahwa kau adalah Tuan Mudaku. Tuan Mudaku. Tapi dialah yang bisa membunyikan lonceng 9 kaisar. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa membunyikan lonceng 9 kaisar ini. Apakah kau tahu ketika lonceng 9 kaisar ini berbunyi? Apa artinya? Jangan bicara tentang lonceng 9 kaisar ini dulu. Kekuatannya tak tertandingi. Ia menggemparkan langit dan menarik petir. Ini bahkan lebih menantang. Penampilan agung Tuan Muda GI memicu pertanyaan. Lonceng 9 kaisar adalah senjata suci eksklusif Tuan Mudaku. Kau seorang manusia biasa. Bagaimana bisa kau membunyikan senjata suci? Kalau begitu hari ini, aku akan membunyikan lonceng 9 kaisar ini. Lin Fan cukup. Kau berbohong lagi dan lagi. Apakah kau harus menunggu sampai akhir? Ketika kau tidak bisa berbohong lagi, baru kau berani mengakui ketidakmampuanmu. Apa yang aku katakan? Kau tidak percaya sepatah kata pun. Apa yang Tuan Mudaku katakan? Kau percaya tanpa ragu. Apakah jarak antara aku dan dia benar-benar sebesar itu? Lin Fan sudah kubilang sebelumnya. Aku menceraikanmu. Bukan karena Tuan Mudaku. Itu karena kau sudah tidak bisa mengimbangi langkahku. Kenapa kau tidak mengerti? Wang Xingmeng, kaulah yang tidak mengerti. Xingmeng, mengapa kau menghentikannya? Pria seperti ini tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Lin Fan, aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Jika kau terus keras kepala, aku tidak akan membantumu lagi. Aku tidak butuh bantuanmu, karena aku
sendiri punya kekuatan untuk mengguncang dunia. Sungguh bodoh dan sombong. Ketika lonceng 9 kaisar berbunyi, tidak ada seorang pun dalam jarak 10 mil yang akan selamat. Inilah kekuatan mengerikan lonceng 9 kaisar. Kau sampan. Jangan bilang kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda Gu. Apel. Ini adalah suara lonceng kekaisaran. Lonceng 9 kaisar benar-benar berbunyi. Sekarang, apakah aku pantas? Tamat sudah. Lonceng 9 kaisar belum berbunyi selama 30 tahun. Ternyata berbunyi malam ini. Ibu, apakah kita semua akan mati? Apakah itu benar-benar lonceng 9 kaisar? Lin Fan sampah ini benar-benar membunyikan lonceng 9 kaisar. Tapi kenapa bisa? Bank Provinsi Jiang saya bersedia menghormati Tuan Lin sebagai tamu terhormat. Aku, Ketua Grup Chen, bersedia melepaskan 30% saham untuk menjalin persahabatan yang mendalam dengan saudara Lin Fan. Aku, Kantor Hukum Tianshan, bersedia mengikuti kepemimpinan Tuan Lin. 3 keluarga besar telah bertarung selama bertahun-tahun, tapi mereka semua tunduk pada satu orang. Ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Aku ternyata secara pribadi menolak menantu kura-kura emas seperti itu. Menantu, aku benar-benar sangat bingung. Sungguh menggelikan. Sungguh sangat menggelikan. Tuan muda Xia, apa yang kau tertawakan? Menertawakan kebodohanmu yang tolol. Tertipu oleh si tak berguna ini. Lonceng 9 kaisar, itu adalah senjata suci tertinggi. Begitu senjata suci itu berbunyi, kekuatannya tak terbatas. Tapi senjata suci ini sudah berbunyi. Bagaimana aku masih aman dan sehat? Lonceng 9 kaisar ini pasti palsu. Lin Fan, kau punya nyali. Kau benar-benar berani mengatur skema untuk meniru Tuan Muda Gu, untuk menipu kami. Menarik. Ceritakan lebih lanjut. Baru saja, kau pasti memanfaatkan ketika tidak ada orang di aula perjamuan, menyelinap masuk, dan memasang lonceng 9 kaisar palsu ini. Ingin menggunakan rumor lonceng 9 kaisar milik Tuan Muda Gu untuk menipu kami. Jadi begitu. Tuan Muda Xia, kau melihat trik anak ini. Apa maksudmu? Lin Fan ini berakting. Lin Fan, apa yang dikatakan Tuan Muda Xia? Apakah itu benar? Imajinasi kalian benar-benar kaya. Masih berpura-pura kau siker. Masalahnya sudah sampai di sini. Tipu dayamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kau meniru Tuan Muda Gu dan mempermainkan kami para elit Provinsi Jian. Apakah kau tahu apa ini? Kejahatan besar. Nah, kau berani mempermainkan kami. Kau mencari mati. Kurang ajar dan keterlaluan. Anjing gila menggonggong pada matahari. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Ini menantu keluarga Wang. Sungguh membuka mata. Lin Fan semua orang berhak menghukumnya. Satu kalimat, apakah keluarga Wangmu akan melindunginya atau tidak? Tidak dilindungi, tidak dilindungi. Sama sekali tidak dilindungi. Keluarga Wang kami dan si tidak berguna ini tidak ada hubungan lagi. Aku adalah calon menantu keluarga Wang. Aku yang mengurus urusan keluarga Wang. Keluarga Wang dan Lin Fan akan memutuskan hubungan mulai sekarang. Keluarga Zhe dan keluarga Wang kami akan memimpin masa untuk mengeksekusi Lin Fan. Sebagai peringatan bagi yang lain, keluarga Pang saya, keluarga C, keluarga Xi, mendukung eksekusi Lin Fan. Bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Aku tahu. Malam ini kalian semua ingin merasa bangga menindasku. Tapi aku beritahu kalian, kalian tidak cukup berkualitas. Tiga cincin. Wang Xingmeng, terima kasih atas kekejamanmu. Aku akhirnya bisa tanpa ampun. Lin Fan, apa yang akan kau lakukan? Menampar wajah kalian. Apa kau gila? Itu tempat duduk Tuan Muda Gu. Cepat turun. Lin Fan, kau tidak berpikir bahwa kau membunyikan lonceng 9 kaisar 3 kali. Dan kau bisa setara dengan Tuan Muda Gu kan? Aku beritahu kau. Tidak peduli berapa kali kau membunyikannya. Loncengmu palsu. Aku tidak setara dengan Tuan Muda Gu. Karena aku adalah Tuan Muda Gu. Lin Fan, masalah sudah sampai di sini. Apakah kau masih mau bicara besar? Semuanya. Bagaimanapun juga Lin Fan adalah mantan suamiku. Aku mohon pada kalian semua, beri dia satu kesempatan terakhir. Xingmeng, kau benar-benar terlalu baik. Ayo kalian bertiga. Apa katamu? Orang yang tidak berguna seperti itu, sombong dan lalim. Hukuman mati bisa dimaafkan, tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Bawa kemari. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Selagi kau masih bisa tertawa, tertawalah sepuasnya. Apakah kau lihat ini?
Ini adalah aturan dunia bawah Provinsi Jiang kami. Jika kau ingin menyelamatkan nyawa kecilmu, kau bisa. Bergulinglah ke sini. Dan bersujud untuk meminta maaf kepada semua orang yang hadir. Dengan setiap sujud yang kau lakukan, itu akan menyelamatkan 2 potong daging di tubuhmu. Jika kepalamu pecah, dan kau masih belum selesai bersujud, daging yang tersisa akan dipotong sepotong demi sepotong. Ini adalah hukuman mati 1000 sayatan yang legendaris. Kau pria yang beruntung. Hukuman yang telah disegel bertahun-tahun sedang digunakan padamu. Lin Fan, bergulinglah ke sini. Hari ini aku akan lihat berapa beratmu sebenarnya. Timbang dia. Kau bergulinglah ke sini. Bergulinglah ke sini sekarang. Maaf, kau ingin aku berguling ke bawah. Kau tidak pantas. Karena beratku. Kau tidak bisa memperkirakan. Kurang ajar. Seseorang seret dia ke bawah untukku. Hukuman mati 1000 sayatan. Berhenti. Berpandangan sempit. Keangkuhan fisik. Keangkuhan tak terbatas seperti itu. Mendominasi dan keras kepala. Berusaha memberontak terhadap atasan. Sangat lancang. Apa kau tahu? Siapa dia? Keluar dari sini. Tua. Tunggu. Nona muda ini. Apa kau mencoba melindunginya? Itu bukan masalah yang harus kau khawatirkan. Apa yang harus kau lakukan sekarang adalah meminta maaf segera untuk ayahmu, untuk keluarga Xia, untuk mencari jalan keluar. Jika aku mengerti dengan benar, jika aku tidak meminta maaf padanya, dia bisa menghancurkan keluarga Xiaku, benarkah begitu? Benar. Mengesankan. Belum lagi keluarga Xiaku akan berhadapan langsung dengan Tuan Muda Gu malam ini, meraih langit dalam satu langkah. Hanya fondasi keluarga Xiaku saja telah berkembang pesat di Provinsi Jiang selama 100 tahun. Tidak pernah runtuh. Apa yang membuatnya berpikir dia bisa menghancurkan keluarga Xiaku? Hanya berdasarkan mulutnya yang sembrono. Kau berani memukulku? Bukankah dia hanya seekor semut belaka? Aku memukulmu jati kenapa? Bagus. Bagus. Kalian semua pantas mati. Sudah kubilang keluarga Xiaku punya kekuatan besar. Dan kau masih berani menekanku. Kau tidak ingin hidup lagi. Aku, Yamian Lo hidup. Menggertak keluarga Xia belum cukup bagiku. Itu. Ketua Yan. Aku salah bicara barusan. Sebenarnya. Kau berani sekali. Ketua Yan bagus sekali. Ketua Yan, kau benar memukulku. Memang aku sedikit lancang. Pantas mendapatkannya. Mungkinkah Lin Fan tadi tidak benar-benar berakting? Dia benar-benar sedang menelepon Ketua Yan. Tidak mungkin. Jika Lin Fan mengenal Ketua Yan, bagaimana mungkin dia menjadi orang yang tidak berguna? Ketua Yan, apa kau yakin tidak salah orang? Dia Lin Fan hanyalah orang tak berguna yang mengurus rumah tangga dan menumpang hidup pada istrinya. Dan tidak tahu apa-apa lagi. Sampah masyarakat. Sangat lancang. Bagaimana mungkin Xia Donghai melahirkan seseorang sepertimu? Xia Donghai, aku perintahkan kau datang ke olah perjamuan lantai atas Millennium dalam waktu 5 menit. Jika tidak, keluarga Xia akan dihancurkan. Ketua Yan, aku juga tidak tahu. Bagaimana aku tahu dia? Xing Meng, sebenarnya apa? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mana ku tahu? Tuan Lin, mohon tenang. Aku pasti akan memberimu penjelasan atas orang-orang ini yang menyinggungmu. Tangani sesuai keinginanmu. Terus pukul. Lin, Tuan Lin, kami minta maaf. Kami bertiga buta. Kami menyinggung Anda. Jangan biarkan Ketua Yan memukul kami lagi. Jika kami dipukul lagi, kami bertiga akan mati. Kau tidak pantas memohon belas kasihan pada Tuan Lin. Jangan terburu-buru. Ya, Bukankah tadi kau sangat sombong, mengatakan kau ingin mengeksekusiku, dan memotongku menjadi 1000 keping? Ini semua salah paham. Salah paham Tuan Lin. Jika saya tahu bahwa Ketua Yan sangat menghormati Anda, maka saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tuan Lin, mohon berbelas kasih dan beri kami kesempatan lagi. Beritahu kesempatan. Tentu saja aku bisa. Terima kasih Tuan Lin. Terima kasih Tuan The Lin. film was Tuan-tuan, translated and narrated silakan by naik timbangan. Media. Apa? Apakah kalian bertiga lupa apa yang baru saja kalian katakan? Naik timbangan, ukur berat badanmu, lalu bersujud. Untuk setiap sujud, kau bisa menyelamatkan 1 atau 2 ons daging di tubuhmu. Naik timbangan. bantu mereka naik ke timbangan. Lin Fan Yan Luo. Jangan terlalu mendesak orang. Kalian berdua sudah keterlaluan. Anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Selain itu, kami bertiga ditambah keluarga Xia adalah 4 keluarga besar Provinsi Jian. Benar, aliansi 4 keluarga besar kami di Provinsi Jian mungkin bisa bersaing.
Dengan Millennium International mereka, apa yang harus kulakukan? Tanya ayahku. Dia pasti punya ide. Yan Luo, Provinsi Jian. Beginikah caramu mengatur? Yan Luo bersalah. Kalian bertiga, betapa lancangnya. Tuan muda, aku memohon untuk menggunakan sumber dayamu untuk menargetkan perusahaan ketiga orang ini. Gunakan mereka, tapi aku hanya akan memberimu 3 menit. 3 menit. 4 keluarga besar kami memiliki fondasi yang kuat. Millennium International Anda luar biasa. Tapi ingin membuat 4 keluarga besar kami bangkrut dalam 3 menit. Kecuali keluarga Gu dari kota kerajaan bertindak. Jika tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Ketua Chen bersedia menjadi yang pertama jatuh. Kalau begitu biarkan keinginanmu terwujud. Dengan dukungan Tuan, 3 menit lebih dari cukup. Kirim perintahnya ke bawah. Dalam waktu 3 menit, grup Chen harus bangkrut. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Si mendukung keluarga Chen. Keluarga Pang mendukung keluarga Chen. Sesuai keinginanmu. Yan Luo. Bawa jamnya. Bawa jamnya. Ya. Keluarga Chen hancur. Hitung mundur 3 menit. Mulai. Tidak berguna. Sungguh sombong. Di provinsi Jiang ini, berani meramalkan hidup dan mati keluarga Chen, Pang, dan Zi. Hanya tuan rumah perjamuan malam ini. Tuan muda Gu, kau pikir kau ini apa? Bocah. Memang benar Anda membual tanpa malu-malu. Tapi posisi ini adalah kursi utama olah perjamuan ini. Mewakili otoritas tertinggi di provinsi Jian. Tidak ada seorang pun kecuali tuan muda Gu yang layak duduk di sini. Turun. Aku bilang aku tuan mudaku. Kenapa kau tidak percaya padaku? Lancang. Kau lagi dan lagi menyinggung keagungan surgawi tuan muda Gu, dan bahkan membawa lonceng 9 kaisar palsu, mencoba mengelabui dengan mata ikan sebagai mutiara. Apa kau pikir perusahaan-perusahaan besar di provinsi Jiangku semuanya bodoh dan belum melihat dunia? Menekan seluruh hadirin. Memandang kalian semua hanya seperti semut. Bisakah ada yang membandingkan denganku? Anda gila. Anda mencari mati. Bahkan jika ada Yama hidup di belakang Anda, lalu kenapa? Yang Anda sakiti adalah tuan muda Gu. Dia adalah langit di provinsi Jiang kami. Sampai kapan kau akan terus berakting kau orang tak berguna? Turun sekarang. Tunggu apa lagi? Keluarga-keluarga besar provinsi Jiang, semuanya menyaksikan. Apa kau berencana memberontak? Turun ke sini. Lin Fan, bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Aku mohon padamu. Kenapa aku harus turun? Karena kau bilang aku palsu. Bilang jam ini palsu. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Gema lonceng 9 kaisar. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang, dengan 9 dentingan, apakah itu cukup untuk menekan seluruh hadirin? Bawa anggurnya. Lonceng 9 kaisar bisa dibunyikan lagi setelah disegel. Di medan perang tahun itu, teman-teman lama telah pergi dan tidak pernah kembali. Betapa menyakitkan. The film was translated and narrated by M Media. Saya menghormati jutaan martir heroik Dacia. Semoga kalian beristirahat dalam damai. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini, lonceng 9 kaisar itu nyata? Kalian terlalu berlebihan. Itu hanya trik murahan. Jika kau benar-benar ingin memverifikasi keasliannya, itu sangat mudah. Bukankah dia baru saja mengatakannya? Dalam waktu 3 menit, dia akan menghancurkan keluarga Chen Pang dan Zi kita. Tuan Li, Ketua Yang. 1 menit telah berlalu. Keluarga Chen kami belum bangkrut. Lihat apa yang kukatakan padamu. Hanya gertakan. Grup Chen berkembang pesat. Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Meskipun Anda berdua memiliki status terhormat, Anda harus tahu batas Anda. Apa yang Anda katakan, dalam 3 menit, Anda akan membuat grup Chen bangkrut. Anda perlu tahu bahwa ini merupakan ancaman. Intimidasi. Saya akan menuntut Anda. Gugat mereka. Gugat mereka. Setelah semua keributan ini, Raja Neraka ini ternyata tidak sehebat itu. Lin Fan, kau benda tak berguna. Kau benar-benar hanya tahu cara membual semuanya. Apa yang baru saja kukatakan. 1 senjata ilahi 9 cincin. Langit dan bumi hancur. Dulu ketika Tuan Muda Gu berada di perbatasan, 3 dentangan lonceng 9 kaisar menyebabkan korban musuh yang tak terhitung jumlahnya.
Tapi lonceng 9 kaisarmu sudah berdentang dan berdentang. Tapi apakah ada sesuatu yang terjadi? Kau si miskin licik. Kau si tidak berguna. Kau bahkan berani mengatakan kebohongan sebesar itu. Turun ke sini sekarang. Dan bersujud kepada semua keluarga Provinsi Jiang untuk meminta maaf. Kau ingin dia bersujud. Kamu tidak memenuhi syarat. Lin Fan, dalam hidup ini kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Semua orang di aula perjamuan malam ini adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Sepanjang hidupmu, kamu terlahir hanya untuk menengadah melihat punggung mereka. Kenapa kamu tidak bisa mengerti itu? Dan tundukkan saja kepalamu. Maaf, saya dilahirkan bukan untuk menundukkan kepala. Karena bagi saya, Anda tidak terjangkau. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Barusan, lebih dari 10 negara di sekitar Dazia telah hancur dalam sekejap. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah lonceng 9 kaisar? Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah lonceng 9 kaisar ini asli? Bukankah itu berarti Bahwa urusan internasional berubah dengan cepat, dan negara-negara kecil di sekitarnya sedang dihancurkan. Bukankah itu sangat normal? Mengapa kalian semua membuat keributan seperti itu? tapi Tuan Muda Xia? Tidak ada tapi. Kau tidak benar-benar percaya orang tak berguna ini adalah Tuan Muda Gu kan? Kakak, bukankah kamu menyaksikan wujud asli Tuan Muda Gu? Apakah Tuan Muda Gu benar-benar Lin Fan? Tuan Muda Gu luar biasa tampan. Tidak mungkin dia berhubungan dengan Lin Fan. Tidak. Lihat, apa yang kukatakan. Orang tak berguna ini hanyalah badut yang mencoba menarik perhatian di panggung perjamuan ini. Mengoceh omong kosong. Hanya saja mereka tidak tahan melihat Xing Meng menandatangani pesanan triliunan dolar. Mau benar-benar merusak perjamuan ini kan? Lin Fan, berhenti berpura-pura. Apa kau pikir kami para elit sosial ini tidak bisa melihat pikiranmu yang hina dan kotor? Lin Fan, jadi ini alasan kenapa kamu bertindak sembrono malam ini. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti ini. Semuanya harap tenang. Mendapatkan hasil seperti ini juga sudah diperkirakan. Sejujurnya, Nona Xing Meng dan saya, dan Tuan Gu dari keluarga Gu di kota kerajaan, semua pernah berinteraksi. Masalah ini, dia Tuan Gu, sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Ketua Yan, Anda sekali lagi memamerkan nama Tuan Gu untuk membangun citra Lin Fan. Tidakkah Anda takut Tuan Muda Gu akan mengetahuinya dan marah besar? Tua, tahu segalanya. Bagus. Aku memberimu kesempatan. Aku akan menelepon sekarang dan bertanya pada Tuan Gu untuk melihat apakah dia tahu tentang ini atau tidak. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin nada dering telepon berasal dari telepon Lin Fan? Mustahil. Lin Fan, mungkinkah? Halo, apakah ini Tuan Gu? Halo Gu saat ini sedang dalam pengasingan. Tidak dapat menangani apapun. Silakan hubungi beliau di lain waktu. Tua, hamba tua ini telah mengikuti instruksi Anda dan menutup telepon nyonya. Apakah ada instruksi lain? Cukup Anda melakukannya dengan baik. Aku sangat bodoh, aku benar-benar sempat berpikir bahwa Lin Fan adalah Tuan Gu. Apa kamu dengar itu? Tuan Gu saat ini sedang dalam masa pengasingan. Dia pasti tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan sekarang. Ketua Yan Anda hanya memanfaatkan ini untuk bertindak sembrono demi Lin Fan kan? Nona Wang bahkan sekarang masih belum bisa memahami situasinya. Ketua Yan, berhenti berakting. Kami semua sudah melihat akting ini. Anda sudah melihatnya lagi. Melihat apa? Jelaskan secara rinci. Terus terang saja bukankah hanya Ketua Yan yang sudah terpesona oleh bajingan ini? Ketua Yan, reputasi seumur hidup Anda akan dihancurkan oleh orang tak berguna ini. Jadi kalian pikir saya hidup dari uang Yan Luo? Kalau tidak, bukankah kalianmu itu hidup dari wanita? Pertama itu Xing Meng. Dan sekarang kamu sudah menjerat Ketua Yan. Kamu benar-benar luar biasa. Raja yang hidup dari wanita. Lin Fan, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Benar-benar berfantasi tentang bersembunyi di balik wanita seumur hidupmu. Sedikit yang kamu tahu bahwa wanita ini hanya melihatmu sebagai mainan. Begitu dia bosan bermain denganmu, dia akan menendangmu tanpa ragu. Wang Xing Meng, kamu benar-benar buta. Aku akan mengembalikan kata-kata Nona yang persis seperti aslinya. Pria ini tidak bisa lagi mengikuti langkahku. Aku tidak menginginkannya. Jika kamu menyukainya silakan ambil saja. Wang Xing Meng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yan Luo. Jadi kalian pikir bahwa saya bilang akan membuat klub Shen bangkrut dalam 1 menit. Hanya membual. Dan membongkar diri sendiri. Atau apa? Jangan terburu-buru.
Pengacara yang mengeksekusi likuidasi kebangkrutan masih dalam perjalanan. Biarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Pengacara apa maksudnya? Semuanya jangan panik. Saya di sini. Benar. Zizian, tapi dia adalah tokoh terkemuka di komunitas hukum Provinsi Jian, Tuan Lin. Saya pikir Anda benar-benar menemui jalan buntu mencoba menipu seseorang. Di seluruh Provinsi Jian, satu-satunya firma yang dapat menangani likuidasi kebangkrutan grup Chen adalah firma hukum Tianxin kami. Anda baru saja mengatakan seorang pengacara akan datang. Itu konyol. Bagaimana mungkin saya bosnya tidak tahu tentang itu? Ziding kepala keluarga Xi. Anak durhaka. Diam sekarang juga. Ya Tuhan, itu ayah Zizian. Ziding pemimpin firma hukum Tianxin. The film Dia was dulunya pengacara translated nomor 1 di and Dazia. narrated by Tapi M bukankah Media. dia sudah pensiun lebih dari 1 dekade? Ayah, Anda. Mengapa Anda di sini? Jika saya tidak datang, keluarga Xi, saya khawatir itu akan dihancurkan oleh Anda anak durhaka. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakak Xi, apa yang terjadi? Xiaochen ada orang di atas orang. Dan langit di atas langit. Kali ini Anda terlalu gegabah. Kakak Xi, saya tidak mengerti. Tuan Chen, kami adalah pengacara yang ditunjuk oleh kreditor Anda. Khusus datang ke sini untuk menyelesaikan likuidasi kebangkrutan Anda. Bangkrut, likuidasi kebangkrutan. Untuk membayar utang, Anda tidak boleh mengambil barang berharga apapun. Lakukan. Jangan lewatkan apa yang ada pada Ketua Chen. Setelan pesanan khusus senilai 200.000 itu. Tidakkah Anda dengar apa kata Tuan Lin? Cepat lakukan. Saya tidak menyangka. Saya kaya seumur hidup saya. Sekarang saya sangat miskin sampai hanya tersisa sepasang pakaian dalam. Tuan Lin, bawahan Anda telah menyelesaikan tugas. Anda bisa pergi. Mengingat Anda telah berguna, saya akan mengampuni nyawa putra Anda. Jika keluarga Xi pernah menghasilkan siapapun yang menindas orang lain, atau sampah dengan karakter buruk, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Terima kasih Tuan Lin karena tidak membunuh saya. Bawa anak durhaka ini pergi. Kalian berdua. Berikutnya, Aku baru saja mengirim pesan teks pada ayahku. Kenapa dia belum membalasku? Tuan Lin, saya tahu saya salah. Jika Anda ingin menghukum seseorang, maka hukum saja orang bermarga Zia ini. Barusan Zia bayi ini. Dia bicara omong kosong. Sangat sombong. Tak termaafkah, Pang anjing tua? Apa maksudmu? Kau yang memulai duluan. Menyeretku ke dalam kekacauan ini. Dan sekarang kau menyalahkanku. Tuan Lin, saya dizalimi. Mereka yang memaksa saya. Kalau mau menghukum seseorang, hukum mereka dulu. Tuan Lin, saya buta. Hanya mendengarkan satu sisi cerita. Semuanya telah diperdaya oleh para penjahat licik ini. Saya sekarang menyadari kesalahan saya. Tolong kasihanilah. Beri saya kesempatan. Saya bersedia naik timbangan. Bersujud. Tidak. Tuan Lin, jangan tertipu olehnya. Saya yang benar-benar menyesalinya. Jangan percaya padanya. Saya akan naik timbangan. Saya akan bersujud. menarik sekali. Baru saja kalian semua mendorong dan menolak untuk naik timbangan. Sekarang kalian semua berebut untuk naik. Tapi hanya ada satu timbangan. Anda membuat saya kesulitan. Zia, aku orang tuamu. Tidakkah kau tahu cara menghormati orang tua? Pang anjing tua, saya juniormu. Apa kau tidak tahu cara peduli pada yang muda? Keterlaluan. Keluar. Xingmeng, apa yang terjadi di sini? Lin Fan, tidakkah menurutmu kamu sudah keterlaluan? Saya keterlaluan. Kamu yang menang menarik perhatian hari ini. Tapi lihatlah, lihat apa yang telah kamu lakukan pada orang-orang ini. Beri jalan keluar untuk orang lain. Apakah kamu harus membuat segalanya begitu ekstrem? Ketika mereka memaksa saya untuk bersujud dan naik timbangan. Mengapa Anda tidak bilang itu keterlaluan saat itu? Ketika mereka mengancam akan memotong saya menjadi 1000 keping. Mengapa Anda tidak bilang tinggalkan jalan keluar untuk orang lain saat itu? Di mata Anda, saya Lin Fan mempermalukan orang itu keterlaluan. Dipermalukan adalah kewajiban seseorang, benarkah begitu? Mereka yang salah duluan. Tapi kamu sudah memberi mereka pelajaran. Aku memikirkan kebaikanmu sendiri. Sudahkah kamu memikirkannya? Jika masalah ini sampai ke telinga Tuan Mudagu,
Bagaimana kamu akan membereskan kekacauan ini? Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Yan Lu. Tapi untuk membuat Jin bangkrut dalam semenit. Jelas dia menggunakan kekuasaan Tuan Muda Gu. Lin Fan ambil apa yang bisa kamu dapatkan dan berhenti. Tuan Muda Gu. Saya khawatir dia tidak tahu. Lin Fan, apakah kamu benar-benar akan begitu tidak tahu berterima kasih? Bagaimana jika ini meledak di masa depan? Apa kamu pikir wanita ini akan melindungimu? Saya ingin tahu. Siapa di Dacia yang bisa membuat saya tidak mungkin membereskan kekacauan ini? Xia Donghai, kepala keluarga Xia. Kata-kata besar apa? Ayah. Xia Donghai, kamu punya nyali juga. Aku memberimu waktu 5 menit untuk sampai di sini. Sekarang sudah genap 10 menit. Kamu bukan hanya tidak berlutut dan meminta maaf. Kamu bahkan berani berbicara tidak sopan kepada Tuan Lin. Apakah kamu benar-benar tidak takut keluarga Xia menghilang dari provinsi Jieng? Ketua Yan, sudah 3 hari sejak terakhir kita bertemu. Saya harus melihatmu dengan pandangan baru. Kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kau masih seperti katak dalam tempurung? Bosan hidup. Kita semua hanya bawahan Yan. Kenapa kau jauh lebih baik dariku? Di belakangmu keluarga Gu dari ibu kota adalah nomor 1 di Dacia. Tidak ada yang berani memprovokasi di dalam Dacia. Tapi bagaimana dengan di luar Dacia? Apel. Xia Donghai, kamu katak dalam tempurung. Keluarga Gu dari ibu kota belum lagi di seluruh Dacia. Bahkan di seluruh Dongzhou, tiada duanya. Kecuali Ketua Yan. Sepertinya kau sudah memahaminya. kakak siapa yang mereka bicarakan? Benar dong Xiao Xingmeng. Adakah keluarga yang lebih kuat daripada keluarga Gu dari Dacia? Keluarga kerajaan Raja Baru, keluarga Li. Benar, itu keluarga Li dari kerajaan baru. Putri pertama kerajaan baru Li Shiwei sudah tiba di Dacia secara diam-diam. Saya baru saja menerimanya. Sang putri berjanji, keluarga Xia kita akan menjadi satu-satunya mitra keluarga Li di Dacia. Anak The durhaka. film was translated Kemari. and narrated by M Media. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Xia tidak akan pernah berlutut kepada orang-orang Dacia. Xia Donghai, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yan Lu, kau hanyalah anjing keluarga Gu. Dulu keluarga Xia kita tidak pernah menonjol. Bersembunyi di provinsi Jian. Itu sebabnya kita selalu ditekan olehmu di mana-mana. Tapi sekarang, keluarga Xia kita akan melesat. Keluar dari provinsi Jian, melayang di atas Dacia. Bahkan keluarga Gu dari ibu kota harus memberiku sedikit hormat. Belum lagi kau ini. Ayah, apa yang ayah katakan itu benar. Barang tidak berguna. Apakah aku perlu berbohong padamu? Kalau begitu, mulai sekarang keluarga Xia kita akan setara dengan keluarga Gu. Hebat ayah. Hebat sekali. Xia tua tidak. Tuan Xia kita teman lama. Kenalan lama. Saya baru saja diganggu oleh dua pesuruh ini. Kau tidak bisa hanya duduk diam. Di masa depan, saya pasti akan menjadikan Tuan Xia yang paling dihormati di Provinsi Jian. Menjadikan Tuan Xia yang paling dihormati di Provinsi Jian. Kalian sekelompok oportunis, kacung. Tuan muda, mohon izinkan saya. Salam hangat Li Shiwei. Tuan muda. Tuan muda. Ketakutan sampai bodoh ya. Sudah terlambat. Untuk mengakui kekalahan sekarang, Putri Li ada di dekat sini. Saya hanya perlu menelepon sekali, dan sang putri akan memimpin tim penjaga yang terkenal di dunia, Overlord Flower, untuk tiba dan membunuh kalian berdua tamat. Tuan muda. Tuan muda. Saya tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit kembali. Ya, Komandan Chen. Ini saya. Saya ada sedikit masalah di sini. Apel. Bagus sekali. Bagus. Bawahanmu. Menunggu kabar baik. Kau tamat. Putri Li akan secara pribadi memimpin Overlord Flower untuk tiba. Tuan muda, Overlord Flower adalah penjaga terbaik dunia. Bahkan yang terlemah adalah Grandmaster Seni Bela Diri. Mohon izinkan saya untuk memanggil para Grandmaster Seni Bela Diri di kota untuk datang dan melindungimu. Apakah kamu siap menerima kejutan dariku, tunanganku tersayang?
Li Siwei, Putri Kerajaan Baru. Chen Qiuyu, Komandan Resimen Raja Macan Tutul. Bawahan, dengan hormat menyambut kedatangan sang putri. Anak tidak tahu berterima kasih. Kenapa kau berdiri di sana seperti orang bodoh? Hormat pada sang putri. Gadis ini terlalu seksi. Dibandingkan dia saudari-saudari Wang, langsung berubah jadi ayam kampung. Setelah melihat putri negara baru kita, kenapa kamu belum bersujud? Kalian berdua, kenapa kalian tidak membungkuk? Apakah kamu mencari mati? Saya pria jangkung 7 kaki yang bermartabat dari Dazia. Bagaimana bisa saya berlutut kepada seorang putri asing? Kamu, Lin Fan, kau punya nyali. Beraninya kau tidak sopan kepada sang putri. Yang mulia, dialah yang saya ceritakan kepada Anda. Penjahat Lin Fan. Menyalahgunakan kekuasaannya, mengandalkan kekuatan keluarga Gu di ibu kota, melakukan apapun yang dia mau di sini. Baru saja dia bahkan mengganggu anak saya yang jujur. Benar-benar tak termaafkan. kamu Lin Fen. Memang benar. Kalian Dacia punya pepatah. Seseorang harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjingnya. Pernahkah kamu mendengarnya? Anda orang asing. Datang untuk mengajari saya pepatah Dazia. Kedua anjing ini, hari ini saya akan memukul mereka. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Jati Tuan Lin, mengakui telah memukul anjingku. Berani bertindak dan berani bertanggung jawab. Anjing, ayah, dia bilang aku. Kau anak durhaka. Menjadi anjing sang putri adalah berkah yang sudah kau kumpulkan selama beberapa kehidupan. Dan kau masih tidak senang karenanya. Putri, Anda benar. Kami ayah dan anak. Semuanya anjing Anda. Ya, Putri. Kami semua anjingmu. Sia Bai, kamu sangat tidak tahu malu. Jalan. Siapa yang kau panggil jalan? Kamu berani memarahiku. Bagaimana kalau aku memarahimu? Mulai hari ini, keluarga Zia kita dan keluarga Gu akan setara. Biar ku beritahu, aku tidak hanya akan memarahimu, aku juga mau kalian saudari-saudari Wang bergantian melayaniku setiap hari. Selasa, Kamis, Sabtu giliranmu, Senin, Rabu, Jumat gilirannya, untuk hari Minggu. Kalian berdua datang bersama di hari Minggu. Tak tahu malu. Bajingan, aku ingin memutuskan pertunangan kita. Marahi. Kau hanya bisa memarahiku sebentar. Biar ku beritahu, setelah ini, aku tidak hanya mau kalian berdua. Aku juga mau kau. Apa? Kamu bahkan aku. Bajingan kamu. Aku membencimu. Kau orang tua bangka. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Aku mau kau datang ke rumahku sebagai pelayan, untuk menuangkan teh dan air untukku, untuk menyikat toiletku. Ya Tuhan, ibu kamu baik-baik saja. Ibu, jadi Tuan Lin mengakui telah memukul anjingku. Itu membuat segalanya lebih mudah. Kamu yang memulai duluan. Seseorang hadir. Lakukan. Ya, Lin Fan Yan Luo. Kalian tamat. Ayah. Yan Luo ini lumayan cantik. Bisakah kita memohon pada sang putri? Tolong jangan pukul wajahnya. Tidak mungkin. Putri, The film was apa yang terjadi di translated sini? and Bukankah narrated Anda by akan M. memukul Lin Fan Media. dan Yan Luo? siapa yang mengizinkanmu orang rendahan berbicara kepada sang putri? Kalian semua serang. Bidik wajahnya, pukuli mereka sampai orang tua mereka tidak bisa mengenali mereka. Ya. Hanya rakyat jelata. Kalian bahkan tidak tahu siapa yang sudah kalian sakiti. Namun kalian berani sembarangan mengakui tuan di sini. Aku bilang kalian adalah anjing. Kapan aku pernah bilang aku adalah tuanmu? Putri, kau, apa maksudmu dengan ini? Kami bukan anjingmu. Lalu anjing siapa kami? Tentu saja kami adalah anjing Tuan Lin. Tuan Lin, apakah kamu puas dengan hadiah yang sudah kusiapkan untukmu ini? Apa? Putri terhormat negara Xin ternyata memberi hadiah kepada Lin Fen. Apa hubungan mereka? Kakak, apakah kamu tahu? Apakah kejutan yang Anda sebutkan mengacu pada mereka? Jadi Anda sengaja menyesatkan Xia Donghai, membiarkan dia berpikir dia telah menemukan pendukung kuat pada diri Anda. Kenyataannya, Anda melakukannya agar mereka jatuh keras di depan saya. Tepat sekali. Tuan Lin memang cerdas. Mengapa Anda melakukan ini? Karena mereka menyakitimu. Kamu adalah tunanganku. Mereka menyakitimu, yang setara dengan menyakitiku. Tunggu apa lagi? Ya, bawahanmu memberi hormat kepada suami putri. Pangeran ayah menantu raja. Ini. Ayah gila. Apakah sakit? Aku bertanya padamu, apakah sakit? Sakit. Jika sakit, maka semuanya benar-benar berakhir. Keluarga Zia kami
Sudah tamat. Keluarga Xia kami telah menyinggung Pangeran Permaisuri Negara Xing. Bisnis keluarga selama puluhan tahun telah hancur di tanganku seperti ini. Ayah. Ayah. Ayah bangun ayah. Lin Fen adalah menantu Pangeran Negara Shin. Kakak, apakah kamu tahu? Aku bagaimana mungkin aku tahu? Sekarang semuanya masuk akal. Semuanya cocok. Pendukung Lin Fan. Bukan keluarga Gu dari ibu kota, tapi negara Xing. Aku benar-benar buta. Sampai benar-benar menyinggung Pangeran Permaisuri Negara Xing. Putri, aku pantas mati 1000 kali. Aku bersedia menyerahkan seluruh kekayaan keluargaku dan mengemis di jalanan. Hanya untuk memohon agar keturunan keluarga Pangku diberi jalan keluar. Putri, Semuanya terserah suami putri. menantu raja. Ampuni kami menantu raja. Mereka yang berkarakter baik. Hidup. Terima kasih. Terima kasih menantu raja. Terima kasih putri. Ayahku tidak akan mati sekarang, tapi dia hanya punya setengah nyawa tersisa. Anggap saja ini penebusan dosa. Sekarang pang anjing tua itu bisa pergi. Apa itu berarti kau bisa melepaskanku juga? Anda bisa pergi. Terima kasih pangeran pendamping. Terima kasih putri. Apa maksudnya ini? Anda bisa pergi. Tapi tujuan Anda adalah neraka. Apel. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, selamatkan aku. Ayah. Apakah nyaman berbicara secara pribadi? Tentu saja. Suami putri silakan pimpin jalan. Pantas saja. Tidak heran apa. Pantas saja kamu menyetujui perceraian begitu saja. Dan dengan santai membuang kompensasi 30 juta. Dan datang ke sini hari ini untuk pamer. Jadi kamu sudah menggait putri kerajaan baru. Lin Fan, kamu sudah meroket ke puncak. Sungguh menakjubkan. Saya tidak menggait siapapun. The film was Hati nurani saya translated bersih. and Itu Anda. narrated by M Sejak Media. kapan pikiran Anda dipenuhi dengan itu? Tuan Muda Gu. Hati nurani bersih. 3 tahun ini, kamu makan milikku, tinggal di tempatku, pakai milikku. Aku benar-benar punya hati nurani yang bersih terhadapmu. Tahukah kamu bahwa selama 3 tahun ini, di masa-masa sulit itu, Tuan Mudagu yang menghabiskan waktu bersamaku. Aku menyukainya. Itu wajar saja. Aku tidak sepertimu. Kamu demi terus menjadi gigolo. Secara terang-terangan. Bahkan jika kamu permaisuri putri, lalu kenapa? Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah gigolo. Kurang ajar. Suami putri tidak butuh kita melampaui batas. Ini adalah cara seorang istri. Jangan melampaui batas lagi di masa depan. Mengerti? Ya. Wang Xingmeng. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda. Lin Fan berhenti di situ. Aku memberitahumu, hari-hari indah yang kau ayalkan itu akan menghilang suatu hari nanti. Hanya dengan mengandalkan kerja kerasmu sendiri seperti aku, kau bisa dengan teguh menggenggamnya. Sungguh wanita yang sangat bodoh. Suatu hari, kau akan menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya. Orang yang kucintai adalah Tuan Mudagu. Hatiku hanya miliknya. Itu tidak akan pernah berubah. Tuan Muda, ibumu ingin bertemu denganmu. Aku tidak akan melihatnya. Aku adalah Lin Fan, seorang yatim piatu. Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku menghilang. Kamu atur saja. Sore ini, kita akan kembali ke Provinsi Jian. Ya. Fener. Ibu salah. Tolong maafkan ibu kali ini saja ya. Fener. Fener. Tuan Gu. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Mungkin. Dia hanyalah kenangan indah. Xingmeng. Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Kak, sepertinya kamu benar-benar pulih dengan baik. Kulitmu semakin membaik. Terima kasih kepada Yang Wei. Dia merawatku. Merawatku dengan sangat baik. Dulu Lin Fan merawatmu dengan baik. Tidak melihatmu seperti ini. Ngomong-ngomong soal Lin Fan, saat aku koma aku terus memikirkannya. Aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Ini tentang dia. Apa? Ada apa?
Mungkinkah kakak perempuan sudah menyadarinya? Sebenarnya Lin Fen yang menyelamatkannya, bukan Yang Will. Xingyu, tolong bantu aku. Xingyu, tolong bantu aku. Tuan Muda Gu juga baik-baik saja. Baik itu Kaisar Malam. Mereka semua harus pensiun. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Kaisar Malam, apa kamu tidak akan mengundangku masuk? Tidak perlu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Sekarang kamu tahu aku adalah Kaisar Malam. Kamu ingin menjilatku. Sudah terlambat. Kamu tidak menyukaiku. Bagaimana dengan kakakku? Apa maksudmu? Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Ini adalah Hal pertama yang dilakukan kakakku saat bangun adalah mencari seseorang untuk mengurus prosedur dan mendapatkan akta cerai dan memintaku untuk mengirimkannya. Sekarang kalian resmi bercerai. Semua ikatan terputus. Topeng ini. Biar kulihat topeng itu. tidak. Biar kulihat. Apa salahnya melihat? Wang Xingyu, ini adalah rumahku. Bukan tempat untukmu bermain-main. Topeng itu. Apakah Tuan Muda Gu? Apakah kamu Tuan Muda The Gu? film was translated and narrated by M Media. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku bukan Tuan Muda Gu. Aku adalah Malam-Malam. Kamu berbohong. Kamu adalah Tuan Muda Gu. Kaisar Siang dan Malam dari Dacia adalah orang yang sama. Atau menantu menumpang keluarga Wang yang tidak penting. Jika ibuku dan kakakku mengetahui hal ini, mereka akan sangat terpukul. Kamu sebaiknya pergi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akhirnya mengerti. Mengapa Tuan Muda Gu, yang tidak punya kenalan dengan keluarga Wang, berulang kali membantu kita? Mengapa Yan Luo dan Zheng Tianxiong memiliki status yang begitu tinggi, namun mereka sangat menghormatimu? Sungguh konyol. Kakakku selalu mengira itu kemampuannya. Dan kesempatan. Lin Fen, apakah kamu masih mencintai kakakku? Tidak ada cinta. Jika kamu tidak mencintai kakakku lagi, bisakah kamu mendengarkanku tentang masalah kecil, terutama kecil? Tidak perlu. Masalahnya sudah selesai. Wang Xingyu, kamu sebaiknya pergi. Tidak, aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Wang Xingyu, jangan paksa aku bertindak. Wang Xingyu keluar. Jangan paksa aku mendobrak pintu. Lin Fen, kamu memaksaku melakukan ini. Wang Xingyu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah bukti pelanggaranmu terhadapku. Jika kamu berani mengusirku, aku akan mengirimkannya ke seluruh dunia. Dan tunangan putrimu, Nona Wang. Ada yang Anda butuhkan? Putri, kamu lihat itu. Lin Fen punya niat buruk padaku. Pria seperti ini, mengapa kamu mempertahankannya? Seorang pria dengan 5 istri dan 7 selir. Itu biasa. Selama putri ini memegang teguh posisi istri pertama. Bahkan jika Tuan Lin angkat bicara, meminta Komandan Chen keluarga kami, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kamu wanita, sangat fisik. Wang Xingyu, kamu sudah membuat cukup masalah hari ini. Tolong, segera pergi. Lin Fen, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku mencoba menyakitimu? Mengapa aku mencoba memprovokasimu untuk menceraikan kakakku dan memutuskan hubungan? Itu karena kamu membenciku. Aku membencimu. Aku benar-benar sangat membencimu. Bajingan, bodoh tolol. Kakakku hanya mencintai gelar yang mulia. Kamu sama sekali tidak tahu siapa yang benar-benar mencintaimu. Tuan Lin, mengapa Anda tidak mengejarnya? Datang ke sini hari ini, awalnya untuk membahas tanggal pernikahan kita. Sepertinya, aku datang di waktu yang salah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Wang Xingyu ini semakin aneh saja. Ini bukan sesuatu dari rumahku. Mungkinkah Wang Xingyu meninggalkannya? Jadi itu yang Yan Lu bicarakan dulu. Tuan muda, saya telah menemukan.
Wang Xingyu itu agak aneh. Wang Xingyu. Skema apa lagi yang dia miliki sekarang? Bawahan ini telah menemukan bahwa Wang Xingyu 2 minggu lalu diam-diam membeli properti, tapi nama di sertifikat properti bukan dari keluarga Wang maupun Xia Bai. Dia membeli rumah sebagai hadiah. Itu cukup murah hati. Untuk siapa? Masih diselidiki. Sudahlah. Urusan Wang Xingyu, bukan urusanku. Rumah yang diam-diam The dibeli Wang film was Xingyu adalah translated untukku. and narrated by Kenapa? M Media. Kakak lihat dia. Dia sangat menyedihkan. Apakah dia lapar? Ayo main. Abaikan dia, lihat betapa kotornya dia. Xiao Yu, kamu mau bermain dengannya? Kalau begitu aku akan pergi bertanya padanya untukmu. Ada apa? Apakah kamu sangat lapar? Dia pasti lapar. Kakak, ini kueku. Berikan padanya. Beritahu dia. Jika dia suka, aku akan memberinya setiap hari. Lin Fen, kamu tidak akan pernah tahu bahwa orang yang memberimu kue saat kamu kecil, sebenarnya aku. Hidup ini penuh dengan pertemuan tak terduga. Lin Fan, lama tidak bertemu. Besok adalah pernikahanku dengan Xingmeng. Ingatlah untuk datang. Maaf. Aku tidak tertarik. Kakak Luo, kenapa kamu mengundangnya? Aku tidak mau melihat orang ini. Aku ingin berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku menikah? Xingmeng kau. Yang Well. Meskipun kamu menikahi Xingmeng, tapi apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk menjadi suami seutuhnya? Lin Fan, kau. Jangan khawatir. Pernikahan besok, aku tidak akan datang secara langsung. Hadiahnya akan ada di sana. Para tamu terhormat dan teman-teman, terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pernikahan kami. Saya sangat berterima kasih. Tapi orang yang paling ingin saya syukuri, namanya Lin Fan. Dia adalah mantan suami Xingmeng. Dia tidak ada di sini hari ini, jadi saya memutuskan untuk meneleponnya. Ada apa? Lin Fan, aku ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, bersikap bodoh, bersikap murahan, aku tidak akan bisa menikahi istri secantik ini. Xingmeng, mengapa kau tidak mengucapkan beberapa patah kata? Lin Fen, aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena begitu tidak berhasil. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Wang Xingmeng, mengapa kamu mengatakan itu? Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu? Xingyu. Xingyu, apa yang sedang kamu lakukan? Xingyu, hari ini adalah hari besar kakakmu. Apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Aku tidak ingin melakukan apapun, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Wang Xingmeng, kamu adalah wanita yang paling bodoh di dunia. Xingyu, di mana aku menyinggungmu? Sampai kamu harus mengatakan itu tentangku. Kamu belum menyinggungku, tapi kamu telah sangat menyakiti seseorang. Kamu seharusnya tidak menyakiti yang paling. Kamu mendapatkan apa yang selama ini aku impikan, tapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Xingyu, hari ini di depan begitu banyak orang. Jelaskan padaku. Siapa yang sudah kulukai? Jelaskan. Baiklah. Tahukah kamu siapa yang menyelamatkan hidupmu? Hidupku. Bukankah Yang Whale yang menyelamatkannya? Yang Whale. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Kemampuan apa yang dia miliki untuk memberimu transfusi darah? Orang yang paling mampu di dunia untuk memberikan transfusi darah adalah Kaisar Malam. Dan Kaisar Malam adalah mantan suamimu yang paling kamu benci, Lin Fen. Apa? Wang Xingmeng, darah yang mengalir di tubuhmu berasal dari mantan suami yang baru saja kamu kutuk begitu parah. Dia memberimu separuh hidupnya, tapi kamu memberinya penghinaan tanpa akhir. Yang Whale. Yang Whale, katakan padaku, apakah yang dia katakan itu benar? Katakan sesuatu. Ini. Jangan buru-buru menangis dulu, kamu akan menangis nanti. Hal kedua, juga yang paling kamu pedulikan, tahukah kamu kemana Tuan Muda Gu pergi? Saat aku membaik, aku mencoba menghubunginya. Tapi nomornya menunjukkan bahwa itu sudah dibatalkan. Apakah kamu tahu di mana dia? Tentu saja aku tahu.
Tapi aku tidak perlu mengatakannya. Tuan Muda Gu, hari ini, dia awalnya akan memberitahumu kebenarannya. Tolong bawakan hadiah pertunangan dari Lin Fin untuk kakakku. Kakak, silakan lihat. Ini yang selama ini kamu pikirkan. Tuan Muda Gu memberimu hadiah pernikahan. Ini semua adalah baju-baju yang kubeli untuk Lin Fan sebelumnya. Mungkinkah itu? Benar. Tuan Muda Gu adalah Lin Fan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku bisa percaya apapun yang lain. Kecuali ini, mustahil. Tidak ada yang benar-benar mustahil. Gunakan otak bodohmu dan pikirkan baik-baik. Kamu tidak mengenal Tuan Muda Gu. Mengapa dia membantumu lagi dan lagi? Yan Luo Yami yang hidup ini. Mengapa dia mengikuti Lin Fan? Dan kamu, saat kamu bertemu Tuan Muda Gu, pernahkah kamu berpikir tentang betapa akrabnya sosok dan suaranya? Aku tidak percaya. Wang Xingmeng, kamu masih menolak menghadapi kenyataan. Jika Tuan Muda Gu bukan Lin Fan, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya? Pergi ke rumah besar Gu untuk menyelamatkanmu dan aku. Mengapa dia selalu memakai topeng? Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kenapa? Mengapa? Karena kamu serakah dan mencintai kekayaan. Karena kamu merasa dirimu lebih unggul. Karena kamu ingin naik ke kalangan atas. Kamu tidak pernah mencintai orang. Kamu hanya mencintai gelar yang gemerlap. Dan hasilnya, akibatnya kamu melewatkan hari dan malam paling gemilang. Dari Dacia karena kesombonganmu. Kamu pantas mendapatkannya. Lin Fan, aku salah. Lin Fan. Lin Fan, kamu di mana? Aku benar-benar salah. Berhentilah melawan. Semuanya tidak dapat diubah. Mengapa Wang Xingyu? Kenapa kamu memberitahuku ini hari ini? Karena aku mencintainya. Sejak pertama kali aku melihatnya saat kecil, aku mencintainya. Akulah yang pertama kali menyelamatkannya. Akulah yang memintamu memberinya sesuatu untuk dimakan. Mengapa dia jatuh cinta padamu? Ini tidak adil, ini tidak adil. Wang Xingmeng, hidup ini, kamu akan menghabiskannya dalam kesakitan. Bersamaku. Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan.